Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in. Sudah masuk ke dalam bab salat jenazah ya. Sekarang kita membahas rukun-rukun salat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa arkanuha, dan adapun rukun-rukun salat jenazah. Ay salati maksudnya adalah rukun-rukun salat alal mayiti atas mayit sab'atun, ialah 7. Jadi rukun-rukun salat jenazah ada 7. Ahaduha, adapun nomor satunya rukun-rukun niyatun, ialah niat. Kagoiriha, seperti selain salat jenazah. Wa min sama, dan dari sana wajib piha, di dalamnya salat jenazah, ma apa perkara, yajibu yang wajib, apa ma fi niyatis sa'ilil furudi, di dalam niat semua salat fardu. Jadi rukun salat jenazah ada 7. Yang pertama adalah niat. Niatnya sebagaimana niat salat selain salat jenazah. Dan demikian wajib di dalam salat jenazah, sesuatu yang wajib di dalam seluruh niat salat fardu. Kita lanjut ya biar mudah. Ini contohnya minnah wiktironiha, dari contohnya bersamaan dengan niat bitaharumi, dengan takbiratul ihram. Wa ta'arudi, dan menunjukkan lil fardiyati, dengan kefarduan. Wa in lam yakun, sekalipun tidak berkata siapa man fardhu kifayatin, kepada fardhu kifayah. Ini contoh-contohnya ya. Contohnya, jadi sholat jenazah niatnya sama seperti sholat yang lain. Di dalam niat semua sholat fardu. Contohnya minnah wiktironiha bitaharum, dengan semisal bersamaan niat dengan takbiratul ihram. Salat lain juga bersama niat dengan takbiratul ihram. Wa ta'arudi lil fardiyah, dan ta'arud artinya fardiyah, kefarduannya disebutkan. Niat kefarduan maksudnya. Niat kefarduan. Wa in lam yakun fardhu kifayatin, maksudnya adalah meskipun seseorang itu tidak berkata fardhu kifayah, itu sudah cukup, menyatakan dengan fardu saja sudah cukup, tidak harus menyebut kifayah misalkan. Kemudian Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wala yajibu, dan tidak wajib ta'yinul mayiti, apa menentukan mayit. Wala ma'rifatuhu, dan tidak wajib mengetahui mayit. Bal, tetapi al wajibu, adapun yang wajib, adna mumayyisin, ialah seminim-minimnya membedakan. Jadi gini, di dalam sholat fardu yang harus dilakukan adalah niat berbarengan dengan takbiratul ihram, sama sholat jenazah juga, dan menunjukkan kefarduan di dalam sholat fardu, sama sholat jenazah juga. Dan yang selanjutnya adalah wajib, maksudnya di dalam sholat fardu wajib ta'yin, artinya menentukan sholatnya. Sholat zuhur misalkan, wajib disebutkan sholat zuhur. Di dalam hati ya disebutkannya. Kalau yang dilafadzkan itu sebelum takbir adalah sunnah. Sholat asar misalkan. Tetapi kalau sholat jenazah, wala yajibu ta'yinul mayiti, tidak wajib menentukan mayit. Mayitnya misalkan cowok apa cewek, tidak wajib. Tidak wajib menentukan mayit. Misalkan mayitnya cowok, namanya si Zaid misalkan, tidak wajib seperti itu. Wala ma'rifatuhu, dan tidak wajib juga mengetahui mayit. Tidak wajib mengetahui mayit. Harus tahu, tidak seperti itu. Yang wajib adalah al-wajibu adna mumayyisin. Adapun yang wajib ialah minimalnya membedakan. Ini dia, kita lanjut ya. Fayakfi, maka cukup usolli. Lafadz usolli, saya niat al-fardhu, kepada sholat fardu, ala hadal mayit, atas mayit ini. Ini dia. Ini minimalnya.
seminimalnya membedakan, cukup seseorang mengatakan usolil fardu ala hadal mait. Mau cewek, mau cowok, maka lafadznya seperti ini sudah cukup. Nah, jadi umumkan saja. Ketimbang kita menentukan tapi salah, maka tidak. Nah, maka sholatnya tidak sah karena salah. Tetapi kalau diumumkan saja usolil fardu ala hadal maiti, mau siapapun mayitnya, maka adalah sudah mencukupi. Qala berkata jam'un, siapa sekelompok ulama, yajibu wajib. Ta'inul maiti al-ghaibi, apa menentukan mayit yang gaib. Nah, salat gaib ini ya. Binahwismihi, dengan semisal namanya. Jadi sekelompok ulama berkata wajib menentukan mayat yang gaib. Yang gaib artinya tidak ada di tempat salat, dengan semisal namanya. Jadi kalau salat gaib ya usolil fardo ala hadal maiti al ghaibi, misalkan namanya Zaid, usolil fardo ala hadal maiti, namanya ismuhu Zaid, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi sekelompok ulama harus menyatakan namanya. Nah, namun ya ulama yang lain mengatakan ya tidak perlu seperti itu. Ya kalau kita tahu namanya maka sebutkan saja, seperti itu ya. Kemudian rukun sholat yang kedua, saniha, adapun nomor duanya rukun-rukun sholat jenazah, qiyamun, ialah berdiri, liqadirin, bagi orang yang mampu, alaihi, atasnya berdiri. Nah, jadi harus berdiri ya ketika mampu sholat jenazah itu. Wal ajizu, maka adapun orang yang tidak mampu, orang yang lemah, yaqudu, ialah duduk, siapa aziz, summa yattaji'u, kemudian berbaring, siapa aziz ketika tidak mampu duduk. Jadi sama persis seperti sholat fardu yang lain. Dia harus berdiri, rukun sholatnya adalah berdiri. Ketika tidak mampu ya boleh duduk. Ketika tidak mampu duduk boleh berbaring. Jika tidak mampu berbaring boleh celentang dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wasalisuha, dan adapun nomor tiganya rukun-rukun sholat, arba'u takbiratin, ialah 4 takbir. 4 kali takbir, ma'a takbiratit taharumi, bersama dengan takbiratul ihram. Littiba'i, karena mengikuti Nabi SAW. Jadi rukun salat yang ketiga adalah takbirnya 4 kali. Fa in khammasa, maka jika melima kalikan, jadi takbirnya 5 kali ya. Fa in khammasa, jika melima kalikan siapa orang, lam tabatul, maka tidak batal sholatuhu, apa sholatnya orang. Kalau ada orang takbirnya 5 kali, maka tidak batal sholatnya ya. Mau 6 kali juga tidak batal. Kenapa? Yang lebihnya dianggap zikir ya. Karena memang ada hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram, itu bab sholat jenazah disebutkan. Wa yusannu, dan disunahkan raf'u yadaihi, apa meninggikan kedua tangan, bitakbirati, dengan takbir atau di dalam takbir hadwa mangkibaihi, kepada sejajar kedua kedua bahunya, wa wad'uhuma, dan meletakkan keduanya tahta sodrihi, di bawah dadanya orang, baina kulli takbirataini, di antara 2 kali takbir. Jadi hukumnya sunnah mengangkat kedua tangannya pada saat 4 kali takbir, seukuran kedua pundaknya. Jadi kayak sholat biasa aja ini. Takbirnya 4 kali, sunnah mengangkat kedua tangannya pada saat 4 kali takbir, seukuran kedua pundaknya. Dan meletakkan kedua tangannya di bawah dadanya di masing-masing takbir. Ini udah familiar ya. Sudah paham kita insyaallah. Warabi'uha, dan adapun nomor 4-nya rukun salat, Fatihatun, ialah membaca Fatihah. Badaluha, kemudian penggantinya,
Fawuku pun kemudian diam, diam biqadriha dengan seukuran Al-Fatihah. Jadi rukun sholat jenazah yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Jika tidak mampu, misalkan baru masuk Islam, tidak tahu, maka penggantinya adalah berdiam seukuran baca Al-Fatihah, seperti itu ya. Wal mu'tamadu, dan adapun pendapat yang mu'tamad annaha, bahwa sesungguhnya Al-Fatihah tudazi'u ialah mencukupi apa Fatihah ba'da ghairil ula, setelah selain takbir yang pertama. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dijadikan pegangan, mencukupi membaca Fatihah setelah takbir selain yang pertama. Jadi walaupun bukan Al-Fatihah itu dibaca bukan takbir yang pertama, misalkan kedua, ketiga, ya itu cukup seperti itu. Hilafan, hal dalam keadaan berbeda, lil hawi, bagi kitab hawi. Nah, kalau muharrar seperti kitab muharrar ya. Jadi bagi kitab al-hawi seperti kitab al-muharrar, bahwasanya Al-Fatihah itu ya harus di takbir yang pertama. Kemudian wa in lazima, sekalipun wajib, alaihi atasnya cukup, jam'u rukna ini apa mengumpulkan dua rukun fi takbiratin di dalam takbir-takbir. Jadi sekalipun dengan begitu harus, atau maksudnya mesti menggabungkan dua rukun dalam satu takbir. Jadi kalau Al-Fatihah tidak dibaca di takbir yang pertama, artinya dia dibaca di takbir yang kedua. Artinya kan menggabungkan dua rukun, rukun salawat dan Al-Fatihah, seperti itu ya. Maka di sini sudah mencukupi, artinya tidak masalah. Tidak masalah di dalam kaul yang mu'tamad. Uhulul ula, dan sepinya takbir yang pertama an dzikrin, dari zikir. Artinya kalau kita menggabungkan Al-Fatihah di takbir yang lain, artinya kan menggabungkan dua rukun. Lantas yang pertama itu baca apa? Maka yang pertama adalah kosong dari zikir. Wa yusannu, dan disunahkan israrun apa memelankan suara. Bighairi takbirati, di antara dengan selain takbir-takbir, wassalami, dan salam. Jadi disunahkan memelankan suara selain takbir dan salam. Jadi kalau takbir sama salam harus kencang, harus jahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalkan gitu ya. Allahu Akbar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, selainnya sir. Kemudian wa ta'awudzun, dan sunnah juga berta'awudz. Wa tarku iftitahin, dan sunnah meninggalkan iftitah, doa iftitah ya. Wa suratin, dan sunnah meninggalkan surat, membaca surat. Illa ala ghaibin, kecuali atas mayit yang gaib, au qabrin, atau mayit yang sudah dikubur. Jadi sunnah memelankan suara selain takbir dan salam. Jadi kalau salam dan takbir itu jahar. Dan sunnah berta'awudz, berta'awudz ya. Nah, sebelum baca Al-Fatihah mungkin berta'awudz, dan sunnah meninggalkan doa iftitah dan surat. Kenapa demikian? Karena sifatnya sholat jenazah itu disegerakan. Nah, kalau ada orang berlama-lama sholat jenazah, maka ini menyelisih sunnah. Ila ala goibin au qabrin, kecuali mayat goib, sholat goib itu nggak apa-apa. Artinya kita baca doa iftitah dan surat, karena kan mayatnya nggak di depan kita. Au qabrin, atau mayat yang sudah dikubur, itu membaca doa iftitah dan surat. Nah, kemudian wa khomisuha, dan adapun nomor 5-nya rukun-rukun, salatun ialah salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da takbiratin saniyatin, setelah takbir yang kedua. Ay akibah, artinya setelah salat takbir yang kedua.
Maksudnya setelah takbir yang kedua ya. Jadi gini, setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Nah, setelah takbir yang kedua baca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi setelah takbir langsung baca salawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tudasiu maka tidak wajib apa salawat fi ghairiha di dalam selain takbir yang pada tudasiu maksudnya adalah tidak mencukupi ya, tidak mencukupi ya. Tidak mencukupi bisa dibilang tidak sah karena tidak cukup. Nah, fala tudasiu maka tidak mencukupi apa salawat fi ghairiha di dalam selain takbir yang kedua. Baca salawat harus di takbir yang kedua. Wa yundabu dan disunahkan domus salami apa menggabungkan salam, mengumpulkan salam lissolati untuk salawat. Nah, jadi kalau baca salawat pada sholat jenazah bacanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad seperti itu. Nah, jadi ada salamnya, nah, disunahkan ada salamnya, mengumpulkan salam. Nah, kemudian wa du'a'u dan sunnah doa lil mu'minina untuk kaum mukmin laki-laki wal mu'minati dan untuk mukmin perempuan wa akibaha. Nah, dan setelah akibaha maksudnya adalah bukan wa akibaha tapi akibaha setelah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah salawat kepada Nabi SAW itu disunahkan untuk berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat seperti itu. Jadi tepatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad seperti itu misalkan. Maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat seperti itu. Walhamdu dan sunnah juga membaca hamdalah qablaha sebelum salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lengkapnya gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, seperti itu ya. Maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat seperti itu. Nah, wasadi suha dan adapun rukun salat jenazah yang ke-6. Nah, ini kita lanjut ya karena udah kepanjangan. Udah 17 menit, kita lanjut di waktu yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.